dan kemudian dia itu memilih yang mana yang dia mau ya. Dan karena ini adalah kupu-kupu yang bagus semua, maka pilihan-pilihan pun sebenarnya bagus semua Leo. Tergantung bagaimana cara kamu nanti memperlakukan pilihanmu tersebut ya guys. Jadi akan ada penawaran atau peluang yang terbuka di akhir Juli ini, aku lihat untuk kamu. Bisa jadi buruk dan bisa jadi baik, tergantung seperti apa kamu akan menghandle-nya. Halo Leo, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Juli 2023 untuk Leo kolektif ya guys. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu adalah hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Pesan ini juga bisa tentang apa saja guys. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan kamu, atau romance, persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life ya. Yang mau aku ceritakan ke kamu ini adalah peluang yang terlihat muncul untuk Leo kolektif ya guys. Dan kemudian mudah-mudahan nanti kalian bisa mengantisipasi kalau seandainya ini adalah semacam threat atau ancaman begitu. Tapi kalau kabar baik pun mudah-mudahan kalian bersiap-siap, bersedia untuk menerima kabar baik tersebut. Oke. Karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Kita akan segera mulai saja Leo. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu Oracle dulu guys, untuk menjadi kompas dari readingan ini. Halo, I call upon the Almighty, Cathedral Dark Angels, Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Leo di sisa Juli 2023. Terima kasih. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Kamu lagi nggak ngomongan sama siapa Leo? We don't talk anymore like we used to do. Itu lagu siapa? Charlie Puth ya. Itu aku dengar guys barusan ya. Ada choice, ada pilihan di sini katanya. Dan kemudian seperti ada seorang anak perempuan yang melihat begitu banyak kupu-kupu yang bagus sekali guys. Dan kemudian dia itu memilih yang mana yang dia mau ya. Dan karena ini adalah kupu-kupu yang bagus semua, maka pilihan-pilihan pun sebenarnya bagus semua Leo. Tergantung bagaimana cara kamu nanti memperlakukan pilihanmu tersebut ya guys. Jadi akan ada penawaran atau peluang yang terbuka di akhir Juli ini, aku lihat untuk kamu. Bisa jadi buruk dan bisa jadi baik, tergantung seperti apa kamu akan menghandle-nya. Oke, nice. Mari kita lihat kartunya. Aku senang kalau udah ada pilihan gitu guys. Artinya Leo-nya nggak merasa stuck ya. Yang perlu diketahui oleh Leo di sisa Juli 2023. Terima kasih. Aku akan ambil 3 kartu saja dari sini ya guys. Ya. Ya, 1, 2. Kamu merindukan sebuah tempat yang jauh gitu Leo, aku lihat. Karena The Two of Wands ini adalah missing you atau longing ya guys. Dan The Two of Wands ini identik dengan jarak. Antara kamu merindukan seseorang di tempat yang jauh atau kamu merindukan sebuah tempat yang jauh. Let's say saat ini misalnya kamu sedang berada di Arab Saudi guys, dan kamu rindu pulang ke rumah. Oke, atau kamu sedang di Arab Saudi dan kamu merindukan suami atau istri yang sedang ada di Indonesia begitu. Longing, perasaan kangen yang luar biasa dalamnya aku lihat di sini di akhir Juli ini, dan akan terasa sangat berat sekali Leo, karena berikutnya kartu yang datang adalah The Five of Wands. Ini pergumulan batin sebenarnya ya, perang batin antara kamu dengan dirimu sendiri Leo. Oke. Aku tidak melihat ada yang kayak terburu-buru atau tergesa-gesa di akhir Juli ini untukmu Leo, tapi pikiranmu kayaknya kacau banget guys.
tentang rencana-rencana yang bermain-main di pikiranmu, dan kemudian kamu merasa seolah-olah itu tidak akan mungkin terjadi lagi, tidak akan mungkin bisa kamu wujudkan lagi. Rencana-rencana itu mungkin berkaitan dengan masa lalu kamu. Ada masa lalu yang sudah kamu lepaskan atau kamu tinggalkan, dan kemudian kamu merindukan keadaan itu kembali, atau kamu merindukan orang dari masa lalumu, tapi kamu merasa seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. Kamu kayak menyesali keadaanmu sekarang, menyesali masa lalu, dan takut dengan masa depan. Itu yang terlihat dari kartu The Five of Wands di sini. Oke. Yang perlu aku kasih tahu ke kamu, Leo, karena kartu choice muncul di sini, guys. Segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita saat ini itu adalah pilihan kita dari masa lalu, ya. Kita memilih sesuatu di masa lalu, dan kemudian efeknya akan terasa di masa sekarang. Dan seperti apa kita memperlakukan masa sekarang itu akan berpengaruh ke masa depan. Nah, jadi penyesalan yang aku lihat muncul di center of the reading ini, kamu kayak menyesali keputusan kamu, tindakan kamu, baik itu tentang seseorang atau tentang situasi tertentu, ya. Gini, Leo, aku tak cerita sedikit tentang aku. Jadi dulu aku tuh pernah ditugaskan di Jakarta, lama, guys. Dan kemudian waktu itu aku harus berjibaku dengan macetnya Jakarta. Oke. Aku setiap hari keluar dari rumah itu jam 5 pagi, dan kemudian akan sampai di Jakarta itu sekitar jam 7, ya. Waktu itu aku di Bogor. Dan kemudian aku selalu di dalam hati tuh kayak mengutuki, guys. Aduh, brengsek. Brengsek nih Jakarta, nih macetnya minta ampun, bla 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 bla, tua-tua di jalan gua, bla 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 gitu. Dan kemudian mungkin aku memanifestasi, dulu aku nggak ngerti kali manifestasi seperti apa, tapi aku memanifestasi keluar dari kota Jakarta ini secepat mungkin. Karena aku tidak mau sampai tua berada di sini kayak gitu, ya, menghadapi macetnya Jakarta ini. Dan nggak berapa lama kemudian, guys, aku langsung dipindah tugas ke daerah yang sangat sepi sekali, guys. Tidak ada macet sama sekali. Jadi dari kos-kosan itu untuk ke kantor itu hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Jadi kalau kantor masuk jam 8, aku jam 8 kurang 10 baru keluar dari kos-kosan, dan akan sampai lebih awal sebelum jam 8 begitu. Dan itu kayak wah, enak banget nih di tempat yang baru ini. Wah, akhirnya aku bisa juga merasakan nikmatnya hidup tanpa ada kemacetan begitu. Dan gak berapa lama kemudian, guys, setelah 3 bulan 4 bulan berlalu, aku kembali rindu sama macetnya Jakarta. Ya, banget malah. Dan kemudian kalau lagi ada liburan begitu, aku balik ke Jakarta kan. Dan di situ aku sampai memang driving gitu untuk merasakan macetnya, menikmati macetnya. Wah, luar biasa, rindu banget, kangen banget sama macetnya. Kayak begitu yang kamu alami, Leo, di akhir Juli ini, sehingga kamu tidak bisa menikmati posisi kamu saat ini, guys. The Five of Wands. Dan itu semakin hari akan semakin meracuni, akan semakin mengacaukan pikiranmu, karena setelah itu the Queen of Swords, emotionally unavailable. Kalau ini udah datang, guys, kamu akan menghentikan apapun aktivitasmu di tempat yang tidak kamu sukai tersebut, atau kamu akan menghentikan kegiatan sehari-hari kamu hanya gara-gara kamu mengingat-ingat seseorang dari masa lalu, atau keadaan dari masa lalu, atau tempat dari masa lalu. The Queen of Swords ini pasif, guys. Dan kemudian lihat kartu berikutnya, aku bukain untuk kamu, The Tower. Jadi aku mau bilang ke kamu, Leo, dimanapun kamu berada saat ini, kalau kamu sedang merasa kacau atau merasa galau, itulah tempat yang tepat untukmu. You need to do something in that place. Ada tugas yang harus kamu jalani di situ, guys. Kamu harus belajar bisa menikmati, belajar enjoy dengan keadaanmu, dengan tempat di mana kamu berada, dengan situasi ketika kamu tidak bersama orang dari masa lalumu lagi yang sedang kamu pikirkan atau yang kamu rindukan saat ini. Situasi yang kamu rindukan saat ini itu tidak ada pada dirimu lagi, karena itu masuk ke the past. Aku lihat ke masa lalu. Kalau kamu semakin merusak keadaanmu atau dirimu atau aktivitasmu di tempatmu yang sekarang, katanya Leo, tidak ada perubahan yang baik datang sama kamu. Kamu hanya akan merusak masa depanmu kalau kamu merusak masa sekarang di tempat di mana The Five of Wands ini muncul, atau kegalauanmu ini muncul, atau perang batin kamu ini muncul. Banyak Leo yang gak menyadari pikirannya atau kegalauannya saat ini akan membuat dia semakin terdemotivasi, istilahnya, ya, guys. Jadi gak bisa berbuat yang maksimal di situasi di tempat dia saat ini, dan kemudian itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi penyesalannya, kegalauannya akan merugikan dirinya sendiri. Itu yang perlu kamu perhatikan baik-baik, Leo, di akhir Juli ini. Karena The Tower datang berikutnya, guys.
Ketika ada tower datang, berarti demotivasi itu adalah jalur yang salah. Kamu seharusnya tetap termotivasi di tempatmu saat ini, dimanapun kamu berada saat ini, apapun situasimu saat ini. Kamu berarti punya tugas, ada yang harus kamu lakukan, ada yang harus kamu kerjakan. Tujuan kamu berada di posisimu saat ini clear. Tapi karena kamu galau, kamu tidak mau mengerjakan yang disuruh atau tugasmu atau tujuanmu tadi. Kamu malas-malesan dan disitulah The Tower nanti datang. The Tower itu datang bukan berarti akan menyelesaikan tugasmu guys. Tugasmu akan bertambah banyak, malah lebih repot, malah lebih rempong, lebih kacau nanti keadaannya. Ya, untuk keluar dari sini seperti biasa aku selalu bilang hati, pikiran, dan tindakan harus satu arah, harus inline ya untuk keluar dari the Five of Wands. Ini masalah kita guys, semua manusia masalahnya di dunia ini galau. Kalau katanya ada istilahnya aku lagi galau nih, itu pasti karena tidak sesuai antara apa yang di pikiran, apa yang di hati, sama apa tindakannya. Silakan kamu belajar untuk menyesuaikan itu Leo, katanya di akhir Juli ini, karena kamu sedang merusak dirimu sendiri, sedang merusak situasimu sendiri, semakin hari semakin parah. Queen of Swords. Stay fokus. Kamu tahu apa yang kamu lakukan di tempat ini saat ini. Kamu tahu kenapa kamu harus keluar dari masa lalumu yang tinggal kenangan saat ini. Kamu tahu kenapa kamu menjalani sesuatu yang baru saat ini. Kamu tahu tujuanmu apa di tempatmu saat ini. Ke situ kamu fokuskan. Karena aku lihat kamu akan mangkir, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, yang hanya akan merugikan dirimu. Kalau kamu fokus, masa-masa sulit ini pasti bisa kamu lewati guys, karena kamu akan tetap berjalan. Tapi kalau kamu memutuskan berhenti pasif seperti Queen of Swords ini, selain tugasmu atau tujuanmu atau targetmu atau yang ditugaskan ke kamu tidak bisa kamu raih, itu pun akan merusak keadaanmu. Bukan akan memperbaiki keadaan, tapi semakin merusak keadaan katanya. Ya, masalah yang akan datang berikutnya Leo ya. Jadi akhir Juli ini kalau kamu tidak mau keep moving on, menjalankan tugasmu tadi, dan tidak mau berusaha untuk keluar dari the Five of Wands ini, masalah akan datang satu persatu. Semua pilihan baik katanya dalam hidupmu Leo, tergantung bagaimana kamu menghandle pilihan tersebut di tanganmu. Karena kan tadi aku lihat guys, choice ini kupu-kupu semuanya bagus. Oke, kamu tinggal pilih mau yang mana. Kalau kamu dapat kupu-kupu A ini bisa ada di tanganmu dengan bagus, artinya jadi baik guys. Atau kamu bisa remes, kamu hancurkan. Sama seperti situasimu saat ini. Ini adalah hasil dari yang kamu pilih. Pilihanmu ini bagus sebenarnya, tapi kalau di tanganmu dia kamu rusak, kamu yang akan kena imbasnya. Itu yang aku punya untuk kamu Leo, kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di readingan pesan yang perlu kamu ketahui di akhir Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah Leo.